Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cendiki Afisani, merupakan perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yang mana judul yang diambil itu adalah konsep dasar evaluasi pembelajaran anak usia dini. Nah, untuk materi ini terdapat 5 subbagian. Yang pertama itu perbedaan evaluasi dan asesmen. Kemudian yang kedua, tujuan evaluasi anak usia dini. Kemudian yang ketiga itu fungsi evaluasi bagi anak usia dini. Yang keempat adalah ruang lingkup evaluasi bagi anak usia dini. Dan yang kelima itu adalah prinsip-prinsip evaluasi anak usia dini. Nah, untuk sekarang lanjut saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai perbedaan evaluasi dan asesmen. Nah, untuk mengetahui sebuah perbedaan dari evaluasi dan asesmen ini, kita harus mengetahui pengertian dari masing-masing terlebih dahulu, baik itu dari evaluasi dan juga dari asesmen. Yang pertama kita akan membahas mengenai evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis sebuah data untuk menetapkan sebuah keputusan dari informasi. Nah, dari proses yang sistematis itu akan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, maka dalam hal ini evaluasi pembelajaran anak usia dini itu merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang dilaksanakan oleh seorang guru terkait pembelajaran anak usia dini melalui sebuah instrumen, yang mana instrumen ini nantinya akan ditindaklanjuti dan akan dijadikan sebuah keputusan terkait pembelajaran yang ada itu apakah akan masih ditetapkan atau dikembangkan atau dihapuskan. Karena dari evaluasi ini kita akan meninjau apakah apakah pembelajaran anak ini sudah efektif atau belum efektif, sehingga nanti ketika sudah ada evaluasi akan ada sebuah keputusan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah asesmen. Nah, untuk asesmen sendiri merupakan proses penilaian yang dilaksanakan baik itu secara kualitatif atau secara kuantitatif untuk menentukan sebuah kemampuan dari seseorang. Nah, dalam hal ini asesmen anak usia dini berarti merupakan proses pengumpulan informasi mengenai pembelajaran anak usia dini melalui berbagai bentuk penilaian atau berbagai bentuk pengukuran. Nah, dalam hal ini sudah terlihat perbedaan antara asesmen dan evaluasi. Untuk asesmen sendiri berarti Untuk asesmen itu berarti melakukan proses pengumpulan informasi dari berbagai pengukuran. Nah, dan untuk hasil dari informasi dari berbagai pengukuran itu dapat dijadikan sumber untuk melaksanakan evaluasi. Jadi hasil dari asesmen itu dapat dipakai evaluasi. Nah, dan untuk selanjutnya setelah dipakai untuk evaluasi dapat ditetapkan sebuah keputusan. Jadi kalau misalkan asesmen itu merupakan proses gitu pengumpulan informasi dari berbagai pengukuran, dan ketika asesmen itu ada, maka hasil evaluasi itu dapat diambil dari asesmen atau pengukuran yang ada sebelumnya dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi sebuah keputusan. Mungkin itu perbedaan dari asesmen dan evaluasi. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua itu mengenai tujuan dari evaluasi. Nah, untuk tujuan dari evaluasi sendiri merupakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang proses dan hasil dari pembelajaran anak. Nah, jadi adanya sebuah evaluasi ini menjadi
dasar gitu ketika kita seorang guru akan mengambil sebuah keputusan mengenai sebuah pembelajaran. Apakah pembelajaran itu akan tetap dilaksanakan ataukah apa di dipertahankan atau dihapuskan seperti itu. Kemudian setelah tujuan, sub yang ketiga itu adalah fungsi. Nah, fungsi dari evaluasi ini merupakan alat untuk meningkatkan seluruh aspek perkembangan yang memang ada pada diri anak. Aspek perkembangan baik itu pertumbuhannya juga perkembangannya. Jadi fungsi dari evaluasi ini sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan anak, tumbuh kembang anak. Karena ketika dilaksanakan sebuah evaluasi, maka kan akan ada sebuah keputusan atau penetapan, sehingga dari ketetapan itu kita dapat mampu meningkatkan kemampuan seorang anak tersebut. Kemudian yang pembahasan yang keempat itu mengenai ruang lingkup evaluasi. Nah, untuk ruang lingkup evaluasi ini terbagi ke dalam ruang lingkup evaluasi ini terdiri dari tumbuh kembang anak. Kalau tumbuh anak itu berarti yang meliputi terkait fisik, dan untuk perkembangan anak itu berarti terkait psikis seorang anak gitu. Tumbuh kembang anak yang sering kita kenal itu adalah aspek pertumbuhan anak, tumbuh kembang anak, yang mana aspek itu ada aspek bahasa, kemudian kognitif, terus seni, terus motorik kasar, motorik halus, dan yang lainnya. Kemudian pembahasan yang kelima itu adalah prinsip-prinsip evaluasi. Nah, untuk evaluasi sendiri memiliki prinsip-prinsip tersendiri. Yang pertama itu komprehensif. Komprehensif berarti evaluasi yang dilakukan itu secara menyeluruh kepada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan anak. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah keteladanan dan rehabilitas. Nah, jadi dalam hal ini hasil yang ada itu harus harus dapat memberikan keteladanan. Kemudian yang ketiga itu kesohihan atau kevalidan. Nah, dalam hal ini dapat dicapai ketika evaluasi yang dilaksanakan itu dilaksanakan secara tepat dan tepat sasaran gitu. Kemudian yang keempat itu objektif. Jadi penilaian ini ada dan sesuai apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang memang ada di lapangan. Kemudian yang kelima itu adalah kontinu, yakni evaluasi ini dilaksanakan secara terus-menerus sehingga nantinya perkembangan anak itu dapat dipantau. Kemudian dan yang terakhir adalah bermakna. Nah, dalam hal ini sebuah evaluasi itu harus memberikan manfaat, baik itu terhadap anak, perkembangan anak, juga manfaat kepada guru, agar guru bisa lebih menyesuaikan pembelajaran terhadap anak sehingga anak mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Mungkin cukup sekian, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.